Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrisman Sandika, BP 1810511019, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Video ini bertujuan untuk pemenuhan nilai mata kuliah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Untuk dosen pengampuhnya yaitu Profesor Dr. Syafruddin Karimi, SEMA. Pada video ini, saya akan mereview bagaimana masyarakat Tanjung Alam merespon pandemi COVID-19 ini. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan sedikit apa itu virus COVID-19 atau virus corona. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Pandemi COVID-19 atau virus corona telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Joko Widodo. Pandemi ini pun berdampak cukup signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali terhadap perekonomian Indonesia yang turut terkena imbasnya. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam situasi yang sangat berat ini, nantinya akan terjadi peningkatan jumlah kemiskinan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak sekali masyarakat yang sedang mengalami masa-masa sulit. Pandemi ini perlahan-lahan membuat banyak orang harus berusaha keras untuk tetap bertahan hidup. Dengan menyebarnya pandemi COVID-19 ini dan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, banyak golongan masyarakat mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus kehilangan mata pencahariannya. Kondisi ini diperkirakan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Bagi sebagian orang, tidaklah mudah untuk bisa bertahan hidup di masa COVID-19 ini. Kelaparan sudah pasti menjadi momok bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan, beberapa waktu terakhir ini dihebohkan, akan dikejutkan dengan kisah-kisah pilu yang menyayat hati, yang mana banyak masyarakat Indonesia yang mati karena kelaparan. Pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan yang disebabkan oleh akses pangan, khususnya akibat kehilangan pekerjaan. Jika tidak, maka angka kemiskinan akan terus bertambah di tengah mewabahnya COVID-19 ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mempunyai kesempatan untuk mewawancarai salah seorang anak dari Bapak Dimi dan Ibu Rita mengenai bagaimana kehidupan mereka semenjak adanya COVID-19 ini. Baiklah Bang Fadel, saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi UNAN, saya bernama Febrisman Sandika, ingin sedikit mewawancarai Bang Fadel bagaimana kehidupan keluarganya semasa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, pertama saya ingin bertanya, bagaimana kehidupan keluarga Bang Fadel sebelum adanya pandemi COVID-19 ini? Kehidupan keluarga saya sebelum adanya pandemi ini atau corona ini, alhamdulillah keluarga saya bisa mempunyai kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya ingin bertanya, pekerjaan orang tua Bang Fadel selama ini sebagai apa? Kalau pekerjaan ayah saya sebagai petani juga peladang, dan ibu saya sebagai penjahit baju. Kalau boleh saya tahu berapa penghasilan orang tua Bang Fadel selama ini? Kalau penghasilan ayah saya yang sebagai petani tidak menentu. Yang kalau ibu saya kalau membuat baju per hari alhamdulillah bisa mendapatkan 60.000 70.000 per baju. Terus kalau ayah? Kalau ayah saya tidak menentu, karena ayah saya harus menerima panggil dulu dari orang baru bisa. Selain panggilan orang, apakah ayah Bang Fadel punya kegiatan lain seperti punya ladang sendiri atau gimana? Kalau ayah saya punya ladang. Cabai, sayuran,
pertama yang dikerjakan ibu saya sebagai penjahit membuat masker. Saat ini masker lumayan harganya sangat tinggi, dan ayah saya membeli kulit manis orang di ladang dan